Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 25 Maret 2021, Hari Raya Kabar Sukacita. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah menjadi indah karena kita merayakan dua hari raya yang erat hubungannya dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengingatkan bahwa pada tanggal 19 Maret yang lalu, kita merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Bunda Maria, dan pada hari ini kita merayakan Hari Raya Bunda Maria menerima kabar sukacita bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Pikiran kita dibuka untuk percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dialah Anak Allah yang diutus untuk menebus dosa umat manusia berkat wafat dan kebangkitannya di atas kayu salib. Dia adalah seorang manusia yang lahir dalam keluarga manusia dan hidup sebagai manusia kecuali dalam hal dosa. Namun perlu kita sadari bahwa pada mulanya Yosef dan Maria sendiri memiliki pergumulan karena kaget dan ragu akan pengalaman hidup mereka yang berhubungan dengan Yesus. Ini menunjukkan bahwa mereka belum mengerti maksud dan rencana Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yosef dipilih Tuhan untuk menjadi bapa pengasuh bagi Yesus. Yosef berasal dari keturunan Daud. Dia mengalami pergumulan batin ketika mengetahui bahwa Maria tunangannya sudah mengandung sebelum mereka hidup bersama sebagai suami dan istri. Yosef sebagai seorang pria yang tulus hati tidak mau mencemarkan nama baik Maria, maka ia mempertimbangkan untuk menceraikannya diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan mengatakan kepadanya dalam mimpi supaya ia jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus, dan bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan Yosef namai Yesus. Yosef pun menerima nasihat Tuhan.
melalui malaikat dan melakukannya sepanjang hidupnya. Ia menerima Maria dan Yesus sebagai bagian dari hidupnya dan mengasihi sampai tuntas. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria adalah seorang wanita sederhana dari Nazaret di Galilea. Ia seorang perawan dan sedang bertunangan dengan Yosef dari keturunan Daud. Tuhan Allah mengutus malaikat Gabriel kepadanya dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan malaikat Gabriel, sehingga malaikat berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Saudara-saudara yang terkasih, Bunda Maria masih ragu dan bertanya kepada malaikat sebab ia sendiri belum bersuami. Malaikat Gabriel mengatakan kepadanya bahwa Roh Kudus akan turun ke atasnya dan kuasa Allah juga akan menaunginya. Dan supaya Maria tidak merasa ragu, malaikat juga memberikan contoh karya Tuhan dalam hidup Elisabet, saudara Maria yang dianggap mandul, bahwa ia sedang mengandung 6 bulan. Maria menyadari rencana Tuhan dan percaya kepadanya. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Perkataan Bunda Maria ini melengkapi nubuat Tuhan dalam perjanjian lama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Saudara-saudara yang terkasih, kisah Injil tentang panggilan Bunda Maria ini sangat menarik. Maria hanyalah seorang wanita sederhana dari daerah Nazaret yang tidak dikenal banyak orang. Tuhan selalu memiliki rencana yang indah untuk orang yang istimewa pula. Bunda Maria adalah pribadi yang sederhana dan bersahaja, wanita kudus yang berasal dari daerah yang kurang dikenal, tetapi hingga saat ini namanya masih tetap harum dan dikenal di seluruh dunia. Nama Maria tetap dihormati sebagai wanita kudus pilihan Allah. Setelah menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, maka ia siap untuk melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidupnya. Ia melakukannya dengan sempurna ketika mengandung, melahirkan, membesarkan, dan menyertai Yesus sampai tuntas. Saudara yang terkasih, pada hari ini permenungan kita fokuskan pada perkataan malaikat, "Jangan takut." Santo Yosef dan Bunda Maria diingatkan dengan kata-kata yang sama, "Jangan takut," untuk mengambil keputusan yang tepat bagi hidup mereka. Yosef dan Maria telah mengambil keputusan yang tepat dalam hidup mereka dan berpartisipasi dalam keselamatan manusia. Mereka percaya dan tidak takut sepanjang hidup mereka, karena Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan mengasihi dan menyertai orang yang selalu terbuka dan percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan Hari Raya Kabar Sukacita ini, secara khusus saya akan berpesan, jangan takut, hai para orang tua, untuk mendidik anak-anakmu supaya bertumbuh sebagai orang beriman dan warga negara yang jujur. Masyarakat kita bisa berubah menjadi lebih baik kalau generasi manusia merasakan kasih dan kebaikan dari dalam keluarganya. Jangan takut, hai kaum muda, untuk menjadi pribadi yang baik. Tuhan yang kita imani itu selalu menyertai kapan dan dimanapun Anda berada, asal saja Anda percaya kepadanya. Jangan takut, hai anak-anak dan remaja, karena Tuhan mengasihimu apa adanya. Ia sendiri berkata, "Biar kanak-kanak datang kepadaku," Lukas 18 ayat 16. Jangan takut saudara-saudari yang terkasih, karena Tuhan
menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berilah aku hati dan semangat Bunda Maria yang menghambakan diri terhadap kehendak-Mu, bersukacita karena keinginan-Mu, dan berbahagia karena sungguh percaya pada kasih-Mu. Semoga sukacita Maria menjadi sukacitaku juga dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.